Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 3, bab 1, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Ini lebih ke intinya dulu ya, karena dalam satu materi ini nggak akan cukup, satu bab ini tidak akan cukup dalam satu kali pertemuan. Yang paling utama dalam setiap usaha produk kerajinan pasar lokal pasti harus memiliki perencanaan usaha kerajinan. Jadi yang paling penting itu adalah perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua adalah perencanaan dan produksi. Kalau tadi perencanaan usaha kerajinannya dulu, kayak mana usaha kerajinannya. Kemudian ini perencanaan dan produksi, betul nggak ya? Perancangan, bukan perencanaan, tapi perancangan di sini. Perancangan dan produksi, makanya saya bingung salah ya. Perancangan dan produksi. Nah, seperti apa perancangannya dan bagaimana produksinya. Kemudian perhitungan harga jualnya. Kamu juga harus memperhitungkan harga jualnya. Kemudian media promosinya seperti apa. Kemudian penjualan sistem konsinyasi. Nah, ini saya juga belum pelajari, nanti saya pelajari. Baik. Nah, saya lanjut ke yang langsung bagian yang pertama, karena yang tadi itu nggak dipakai. Baik, yang paling utama adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi, kamu harus paham dulu hukum ekonomi dalam hal prakarya dan kewirausahaan. Karena di sini ada wirausaha. Itu tidak pernah lari dari ekonomi. Hukum ekonomi dasarnya menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang atau supply di pasar dengan permintaan pembeli atau demand. Nah, di sini ada siklus yang selalu tidak berubah. Barang yang ada di pasar banyak, pasti harga barangnya turun. Barang yang ada di pasar sedikit, pasti harga barangnya naik. Ya, itu harus kamu pahami dengan betul. Lanjut, produk kerajinan memanfaatkan kerajinan tangan. Ingat ya, menggunakan kerajinan tangan. Sehingga proses pembuatan akan terhitung lambat, mengakibatkan barang yang diproduksi sedikit, mengakibatkan produksi memiliki sifat terbatas atau limited edition. Nah, setiap orang yang memiliki limited edition itu pasti mahal. Yang akan berpengaruh pada harga jual yang akan meningkat. Ingat, semakin sedikit maka akan semakin mahal pula. Jadi kalau seandainya jomblo, jadi jangan miris gitu, jangan sedih. Orang jomblo itu mahal karena limited edition ya. Kemudian yang berikutnya adalah rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Diingat-ingat ya, 6M itu diingat-ingat. Baik, perencanaan kerajinan itu ada 6. Yang pertama yang pertama itu adalah manusianya sebagai penggeraknya. Yang kedua adalah many itu uang. Kemudian material, bahan. Kemudian machine, peralatan. Kemudian method, cara kerja. Kemudian yang terakhir adalah market, pasar. Semuanya saling keterkaitan dan sangat penting. Kalau seandainya tidak ada salah satunya, maka tidak akan bisa berjalan ya. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah man. Man itu adalah manusia, adalah sumber daya manusianya. Jadi manusianya itu yang jadi sumber dayanya. Saat ini lebih sering disebut dengan man power atau tenaga manusia atau main power atau daya pikir. Dalam personilnya atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Nah, intinya seperti itu. Seberapa banyak orang yang tergabung dalam kegiatan usaha kerajinan. Yang kedua adalah money. Money itu uang. Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha. Perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan
yang terdapat dalam usaha tersebut. Material, mission, and method adalah bahan yang digunakan. Cara produksi dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Nah, itu semua juga penting. Jadi material, mesin, and method itu masuk ke dalam pendanaan. Ya kan, kalau seandainya tidak ada dana untuk membeli bahan, tidak ada dana untuk memberi peralatan, dan tidak ada bahan untuk merancang atau cara kerja, ya tidak akan bisa. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Ingat, kunci pentingnya adalah sasarannya. Sasaran dari usaha kamu itu apa? Di mana sasaran kamu? Itu akan menentukan usaha kamu. Apabila kamu menjual sebuah produk usaha, misalnya jual laptop nih, tapi di desa, yang menjadi tujuan kamu tuh siapa? Orang-orangnya tuh siapa? Paling cuman guru. Kalau di desa itu paling mentok SD, SMP. Berarti kalau seandainya di total-total itu nggak banyak gitu loh. Tapi kalau seandainya kamu masukkan itu di kabupaten atau kecamatan, itu pasti peluangnya akan sedikit meningkat. Nah, itu kunci penting dari keberhasilan dari suatu usaha. Tahun 2013, subsektor kerajinan berkontribusi besar. Ya, subsektor itu artinya sektor kerajinan, bagian kerajinan itu berkontribusi besar sebanyak 92,6 triliun pada pendapatan domestik bruto Indonesia. Maksudnya itu penghasilan kotor Indonesia gitu loh. Dan membuka 1 juta lapangan usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mikro itu lebih kecil lagi ya. Kecil itu ya kecil. Menengah itu artinya udah agak lebih besar lagi. Kemudian dalam 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 perkembangannya, ekonomi dunia itu mengalami 4 gelombang. Di mana gelombang pertama adalah gelombang penggerak ekonomi dunia adalah gelombang ekonomi pertanian. Gelombang ini menjadi penggerak ekonomi yang utama. Ingat, yang utama. Dulunya ya. Ekonomi pertanian itu maksudnya lumbung padi. Kayak dulu Soeharto itu dikenal dengan kejayaannya di bidang pertanian. Nah, itu gelombang pertama dunia. Yang kedua, itu adalah gelombang penggerak ekonomi dunia, yaitu gelombang industri yang muncul akibat adanya inovasi di bidang teknologi informasi. Jadi ada perkembangan di bidang teknologi dan informasi sehingga memunculkan gelombang kedua dalam ekonomi, yaitu gelombang ekonomi industri. Jadi waktu itu juga banyak sekali industri-industri yang baru muncul. Sehingga gelombang ekonomi pertanian sudah ditinggalkan dan dilarikan ke gelombang ekonomi industri. Selanjutnya di gelombang ketiga yaitu gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Di sini nih maksudnya itu seperti kayak yang sekarang ya. Facebook, kemudian Twitter, kemudian YouTube, itu kan gelombang informasi. Nah, di sana itu tidak ada sumber daya fisiknya. Maksudnya sumber daya fisiknya itu tidak banyak. Punya keterbatasan di situ. Jadi yang berpeluang kerja itu ya kamu sendiri. Makanya ini gelombang ekonomi informasi juga penting. Selanjutnya yang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif. Di gelombang ini industri kreatif menjadi penggerak utama. Nah, sekarang itu kan orang lebih identik pada kekreativitasannya. Jadi semakin orang kreatif maka semakin besar peluang dia dalam usaha ya tersebut. Intinya seperti itu. Nah, saya lanjut karena waktunya tidak banyak. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah mengenali diri kalian lebih jauh lagi. Kenali diri Anda. Nah, kenali diri kalian. Apa yang menjadi keunggulan kalian?
Apakah mendesain produk kreatif? Itu pakai pakai F ya, harusnya jadi D, enggak apa-apa. Menghitung keuntungan, menggambar iklan, kalau bisa gambar iklannya dibuat dalam bentuk sketsa misalnya, digambar kamu, wah berarti kamu memang tertarik pada menggambar iklan. Terampil dalam membuat produknya, ya kamu terampil atau enggak dalam membuat produknya. Setiap orang tentunya bisa memiliki lebih dari satu keahlian, tuliskan keahlianmu tersebut. Jadi misalnya kamu bisa mendesain produk kreatif, apakah kamu bisa mendesain produk kreatifnya, kemudian kamu juga bisa menghitung keuangannya, kemudian kamu juga bisa menggambar iklan, juga kamu terampil dalam membuat produk. Nah, itu kan banyak tuh. Jadi bisa kalau seandainya kamu bisa semua ya kamu jelasin. Oh, saya bisa membuat produk, berikan contohnya gitu. Kalau menghitung uang, berikan contoh cara menghitung uang gitu. Contoh kasusnya, saya minta contoh kasusnya. Kalau bisa berikan contoh kasusnya. Misalnya menghitung uang, saya dulu pernah menghitung uang, kegiatan organisasi, saya ditunjuk sebagai bendahara, misalnya seperti itu boleh. Kemudian menggambar iklan, kamu tunjukkan bagaimana gambar iklannya, kemudian terampil dalam membuat produk itu maksudnya, apakah kamu terampil dalam membuat produknya atau tidak, itu juga digambar. Gambar produknya seperti apa, kalau yang menggambar iklan itu cuman gambar iklan doang. Kemudian saya lupa tadi apa, pokoknya intinya seperti itu. Selanjutnya nanti, guru akan memadukan kamu dengan orang lain. Jadi saya akan kolaborasikan, di mana kelompok tersebut tidak memiliki keahlian yang kamu miliki gitu loh. Jadi kalian akan saling melengkapi, intinya seperti itu. Tugas anak kelas 3 simpel, saya harap bisa selesai minggu depan. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat selamat belajar di rumah. Terima kasih.